Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kami, untuk kami dapat merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkan firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Injil Markus 13 ayat 24 sampai dengan 32 dengan judul perikop Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan ini, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita malam ini adalah, siapakah aku di hadapannya? Bacaan Injil kita untuk malam ini merupakan bagian dari rangkaian khotbah Yesus mengenai akhir zaman. Khotbah ini dicatat oleh Markus pasal 13 mulai dari ayat 1. Menjawab pertanyaan para murid-muridnya. Ayat 4. Yesus menyampaikan beberapa tanda yang akan terjadi menjelang datangnya akhir zaman. Perlu dicatat dan kita ketahui bahwa tanda-tanda itu tidak disusun secara kronologis ataupun berurutan waktu kejadiannya. Yesus hanya mengungkapkan apa yang akan terjadi, bukan kapan waktunya terjadi. Jadi tanda-tanda ini tidak dapat digunakan untuk meramalkan waktu terjadinya akhir zaman. Jika demikian, apa tujuan Yesus menyebutkan tanda-tanda ini? Markus 13 ayat 33 memberi petunjuk kepada kita bahwa tanda-tanda ini diungkapkan supaya
murid-muridnya selalu berjaga-jaga. Kedatangan Mesias di akhir zaman ditandai dengan gejala-gejala alam yang terjadi di angkasa, melibatkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Untuk itu Injil Markus dengan terus terang mengakui bahwa memang sulit untuk memastikan apakah gejala-gejala alam yang disebut di sini harus dipahami secara harafiah atau secara kiasan. Namun demikian, cukup jelas untuk dimengerti bahwa Yesus menyebutkan tanda-tanda alam ini untuk mengajarkan dua hal penting tentang akhir zaman. Pertama, akhir zaman itu bersifat universal, yang artinya melibatkan seluruh alam semesta. Tidak ada seorang pun yang akan terluput. Kedua, akhir zaman itu akan datang secara tiba-tiba. Tidak dapat diramalkan waktunya secara pasti, meskipun kita sudah melihat tanda-tandanya. Seperti datangnya bencana alam yang sering datang secara mendadak. Untuk itu, setiap orang, setiap kita harus mempersiapkan diri. Di samping adanya rasa ingin tahu dalam pertanyaan para murid-muridnya mengenai tanda-tanda akhir zaman, ada terselip kecemasan di antara mereka. Kecemasan itu juga sering kita jumpai pada orang yang ingin meramal dan mengetahui akhir zaman itu sendiri secara rinci dan pasti. Ada juga kecemasan yang menimpa orang-orang yang juga tidak peduli terhadap akhir zaman. Jika demikian, bagaimana kita seharusnya menyambut kedatangannya pada saat akhir zaman itu datang? Kedahsyatan gejala alam yang terjadi secara tiba-tiba itu memang menakutkan bagi siapa saja. Namun ada suasana berbeda terjadi di angkasa pada saat Sang Juru Selamat datang dengan kekuasaan dan kemuliaannya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Bagi mereka yang percaya kepadanya, kemegahan ini akan melenyapkan segala ketakutan mereka. Jadi kedatangannya yang kedua tidak perlu membuat kita cemas. Sebaliknya, kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangannya. Surat Yohanes mengingatkan kita agar hidup di dalam Kristus. Artinya dalam kasih-Nya dan dalam kebenarannya. Supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada waktu kedatangannya. 1 Yohanes 2 ayat 28. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita untuk bertemu dengan Dia, Sang Juru Selamat? Bila Dia datang ke dunia,
siapakah aku di hadapannya? Bila dia datang ke dunia, siapakah aku di hadapannya? Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kembali kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa, karena kami telah merenungkan sebagian daripada firman-Mu mengenai akhir zaman. Kiranya Engkau menyertai kami dan membantu kami untuk dapat lebih peka melihat tanda-tanda zaman, serta senantiasa siap dan berjaga-jaga. Berkati kami di saat akan beristirahat pada malam ini, supaya kami beroleh kekuatan baru saat kami bangun esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.